Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua praktikum PTKI, kita akan belajar mengenai pengenalan sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah software yang tugasnya bertanggung jawab, mengatur dan mengontrol kerja hardware, serta menjalankan software atau aplikasi di dalam sebuah sistem komputer. Jadi, OS ini merupakan penghubung antara hardware dan software. Terdapat 3 OS yang umum digunakan, yaitu Windows, Linux, dan macOS, di mana masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya. Windows performanya cukup maksimal, fiturnya lengkap, digunakan oleh banyak perangkat keras, dan yang paling populer, paling banyak digunakan oleh orang. Kelemahannya itu sering terjadi kendala pada aplikasi dengan Windows versi yang baru, banyak ancaman virus, dan keamanannya mudah diretas. Untuk Linux, dia bersifat open source, yang berarti dia bisa dipakai dan dikembangkan secara gratis. Dia ini cocok untuk developer karena ringan dan cepat, juga ancaman virusnya rendah. Tetapi, pilihan softwarenya terbatas, kurang dukungan dari hardwarenya juga, grafisnya kurang bagus, dan kurang cocok untuk bermain game, karena tidak semua game tersedia pada OS Linux. Kemudian, macOS performanya maksimal, sangat minim dari serangan virus, GUI-nya elegan dan cantik, kemudian cocok untuk pengguna yang menekuni bidang kreatif. Tetapi kelemahannya itu, dia harganya relatif mahal. Kemudian hanya mendukung ekosistem yang sama atau sama Apple. Dan juga dia nggak bisa dirakit sendiri, karena Apple tidak memberikan lisensi untuk perusahaan lain buat bikin perangkat keras yang menggunakan macOS. Kemudian kita masuk ke DOS. Disk Operating System merupakan sistem operasi berbasis teks yang dioperasikan pada command prompt. Nah, karena dia berbasis teks, jadi untuk menjalankan perintah harus diketik secara manual. Kemudian dalam DOS terdapat 2 macam perintah, yaitu perintah internal dan perintah eksternal. Perintah internal itu perintah DOS yang tidak memerlukan file program untuk menjalankannya, karena perintahnya udah tersimpan dalam memori, jadi dia siap untuk dijalankan. Contohnya seperti copy, del, make directory, change directory, remove directory, ren, dan lain-lain. Kemudian perintah eksternal itu perintah yang tidak terdapat dalam memori, sehingga untuk menjalankannya dibutuhkan program luar. Misalnya disk copy, xcopy, format, edit, tree, dan lain-lain. Tapi kita hanya akan belajar perintah dasar pada DOS. Yang pertama ada md, make directory, itu untuk membuat directory baru. Kemudian cd, change directory, untuk pindah directory atau untuk mengubah directory yang aktif. Kemudian cd titik-titik untuk kembali ke directory yang sebelumnya. Tree berfungsi untuk menampilkan struktur folder dan file-file yang ada. rd remove directory untuk menghapus directory. cls untuk membersihkan layar command prompt, del untuk menghapus file, dan copy untuk menyalin file. Ini adalah perintah yang akan kita gunakan untuk mengerjakan activity dan laporan akhir. Nah, kita langsung ke CMD aja untuk contohnya. Untuk membuka CMD, kita tinggal search, lalu ketik CMD. Lalu kita open. Nah, misalnya kita buat directory baru namanya contoh. Untuk buat directory baru, kita buat pakai md lalu contoh. Nah, habis itu kita change directory ke contoh. Nah, kita udah masuk ke directory contoh. Terus saya mau buat 2 directory di dalam directory contoh. Misalnya, saya mau buat directory makanan dan directory minuman. Nah,
Di dalam direktori makanan, saya mau masukin nama-nama makanan. Jadi kita masuk dulu. Nah, baru kita tambahin. Misalnya bakso, lalu mie ayam. Oh ya, untuk yang spasi gini, ini nggak bisa ya. Jadi harus pakai underscore atau di dalam tanda kutip seperti ini. Kemudian tambahin lagi nasi goreng gitu. Nah, kemudian di dalam direktori bakso ini saya mau nambahin. Jadi kita masuk dulu ke direktori bakso. Nah, sudah, baru saya bisa tambahin bakso telur dan bakso urat. Ini. Nah, udah selesai keluar. Untuk kembali lagi ke direktori makanan, kita cd lagi, cd titik-titik. Tuh, kita kembali lagi ke makanan. Kemudian bisa untuk menambahkan lagi. Misalnya nambahin lagi ayam bakar. Tuh. Nah, udah, yang makanan udah selesai. Saya mau nambahin yang minuman sekarang. Kita pertama harus keluar dulu dari direktori makanan. Udah, kita kembali ke contoh. Kemudian kita masuk ke direktori minuman. cd minuman. Nah, di sini saya mau nambahin MD jus buah, kemudian kopi dan teh. Di dalam direktori jus buah, saya mau nambahin nama-nama jus gitu. cd jus buah. Nah, saya mau nambahin misal jus jeruk, jus mangga, jus alpukat gitu. Lalu untuk contoh misalnya saya buat jus durian. Nah, saya mau hapus nih jus durian. Kita coba tree dulu. Nah, ada kan jus durian? Untuk hapusnya itu kita pakai RD. Kemudian kita tulis jus durian. Nah, kalau kita cek lagi tree-nya, nah dia udah nggak ada. Kemudian untuk buat tree-nya, kita kembali dulu ke direktori utama. Kita cd titik-titik sekali lagi sampai ke contoh, baru kita tree. Sudah jadi seperti ini. Oh iya, saya lupa nambahin. Untuk ACT, kalian tulis formatnya seperti biasa kayak gini. Nggak perlu cover ya kalau ACT. Lalu listingnya itu screenshotan codingan kalian dari awal sampai akhir. Yang cd titik-titik, md, semuanya kalian masukin sampai tree terakhir. Kemudian untuk output, kalian screenshot hasil tree kalian seperti ini. Untuk LA formatnya kalian pakai cover, lalu listing, kemudian logika itu kalian jelasin ya codingan kalian. Terus disertakan juga screenshot potongan codingan yang lagi kalian jelasin sama output. Sekian, itu saja materi dari pengenalan sistem operasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.